Hello, good morning everyone. And good afternoon also. Apa kabar semua? How are you? I hope everyone is doing well. Aku harap semuanya masih sehat ya, dalam kondisi yang masih semangat juga. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah English Conversations. Kali ini kita bahas masih dengan grammar ya, tata bahasa, masih berkaitan dengan grammar karena grammar yang akan kita pelajari ini merupakan basic dari English conversation itu sendiri. Sebenarnya kalau kalian bisa menggunakan berbagai macam tatanan kalimat ya, mau berbicara bahasan apa aja, topik apa saja itu mudah. Tapi yang penting berani dulu ya, tidak harus sesuai dengan grammar, tetapi tergantung konteks. Kalau memang dia di akademik atau di kantor yang sifatnya adalah formal, otomatis kita juga harus sedikit-sedikit memahami tentang grammar, dipakai sedikit-sedikit lah, walaupun tidak semuanya ya. Oke, untuk minggu ini passive voice. Passive voice itu seperti apa? Mari kita lihat. We use the passive voice to focus on an action, not the person doing it. Sebenarnya passive voice ini mungkin kalian pernah dengar ya. Dia fokusnya adalah ke actionnya atau objek itu melakukan apa. Ke objek itu melakukan apa ya, menjelaskan objek melakukan kegiatan apa kepada siapa. Objek ya, action diri objek itu. Kalau kalimat simple present seperti yang sudah dipelajari minggu lalu atau simple continuous tense itu kan berkaitan dengan orang melakukan sesuatu. Nah, kali ini passive voice adalah kegiatan. Lebih fokusnya ke kegiatan ini gitu ya. Kegiatan ini atau objek ini diapain gitu ya. Lebih ke fokus di belakangnya, bukan di subjeknya. Contohnya seperti ini. Watches are made in Switzerland. Watches are made in Switzerland. Jam-jam tangan ini dibuat di Swiss. Nah, kita sedang membicarakan objek ya. Apa yang terjadi dengan objek ini? Hewan ini bertelur misalnya. Atau laptop ini sedang diperbaiki. Jadi ke actionnya. Bukan saya sedang memperbaiki laptop atau saya sedang berternak ikan misalnya, bukan. Tapi ikan ini dibeli di Yogyakarta misalnya. Ikan ini dibeli di peternakan pembibitan di daerah mana. Nah, ketika kita menjelaskan objek ini sedang diapakan, yang digunakan adalah passive voice gitu ya. The action is more important. Kenapa passive voice? Karena mungkin kita sedang menjelaskan sebuah benda itu ada historinya apa, di balik benda itu punya kisah apa, itu semuanya passive voice. We don't know who did it. Terus kita nggak tahu yang mengerjakan yang bikin jam ini siapa gitu ya. Cuman kita tahu sejarah di balik jam tangan ini, bahwa dia dibuat di Switzerland. Oh, jam tangan ini dibuat dengan lapisan emas. Oh, jam tangan ini dibuat khusus ya, made in custom for special customer misalnya. Lots of people do it ya, banyak orang melakukan hal-hal ini. We don't want to say who did it. Kita lagi nggak mau menerangkan siapa yang menjelaskan siapa yang menerangkan tentang pembuatan benda ini gitu ya. Ini misalnya kalau tidak menjelaskan subjek. Saya you are love. Kamu itu dicintai banyak orang, kamu itu lovable, you are lovable ya, kamu orang yang sangat dicintai banyak orang gitu. Ini contoh bagaimana bentukan aktif bisa jadi pasif. Nah, bentuk kalimat aktif ini yang contoh sebelah kiri ya, rumusnya subject is verb 3 lalu ada objek. Contohnya the letter is written by Kartika. Itu kalimat present tense ya. Lalu kita rubah kalimatnya menjadi kalimat pasif. Misalnya the letter are written by Kartini. Itu ya.
Oh ya, ini dua-duanya kalimat pasif ya, dua-duanya pasif. Kalau yang aktif otomatis Kartika is writing letter. Sorry, ini dua-duanya kalimat pasif ya, jadi subjeknya itu jadi objek ya, objeknya dari subjek. Ada is di situ, ada by object, ada verb 3. Ingat, kalian harus hafal verb yang ketiga itu akan digunakan di passive voice, bentuk passive voice. Oke, ini nih yang contoh active versus pasif. Yang aktif saya contohkan ya, she sweeps the floor. She sweeps the floor. Dia menyapu halaman, dia menyapu lantai. She sweeps the floor every day. Dia menyapu lantai setiap hari. Nah, rumus untuk aktif, subjek, verb 1 plus objek. Oke, ini adalah aktif ya, subjek, verb 1 plus objek. Lalu kita akan ganti menjadi kalimat pasif gitu. Dia menyapu lantai. Lantai disapu sama dia gitu ya. Lantai disapu sama dia tiap hari. Nah, itu pasifnya. Oke, aktifnya dia menyapu tiap pagi, dia menyapu lantai tiap pagi. Lalu pasifnya lantai disapu oleh dia tiap pagi. Jadi dibalik ya, floornya yang di depan, she-nya yang di belakang. Nah, itu yang disebut dengan pasif. Jadi dia akan merubah seperti ini pakai rumusnya. Objek, to be, verb 3, by, S. Ini S-nya subjeknya, siapa yang melakukan kegiatan itu. On the floor is swept by her. The floor is swept every day. Oh, ini lantainya disapu terus kok tiap hari. Oh, ini kamarnya dibersihin terus tiap hari. Jangan khawatir, kita higienis. Misalnya nih lagi menerangkan rumah ya, kita jadi makelar rumah misalnya, mau lihat oh ini di sini dicek terus nggak airnya, kalau misal udah rusak oh iya kok dicek terus kok gitu ya. The house is checked every day. Jadi di sini kita akan cek tiap waktu. Misal di sini ada servis tiap waktu yang siap menjadikan ruangan ini bersih kembali, gitu ya. Jadi ini passive pattern. Nah, ini ada lagi bentuknya pasif yang lain. Ada passive sentence consists of subject. Habis itu the verb to be in the correct sentence, yaitu verb 3. Ya, lalu the past participle of the verb needed. Ya, past participle itu tadi by ya, by subject. Lalu sometimes the agent and or other complements. Jadi agent itu tadi yang subject jadi objek, itu agent. Lalu example sentence. Ya, kita lihat contoh lagi di sini. The novel was read by mom in one day. Novelnya dibaca ibu saya ya, dibaca sama ibu dalam satu hari. Ibunya nih hobi baca novel, jadi sehari langsung baca selesai gitu ya. Wah, novelnya udah dibaca loh selesai sehari. Nah, itu dia pakai passive voice. This film wasn't liked by no one. This film wasn't liked by no one. Film ini nggak ada yang suka gitu ya. Film ini terlalu boring gitu ya. This film wasn't loved by everyone in here. Karena boring misalnya, bored. Karena jalan ceritanya membosankan, jalan ceritanya bisa ditebak misalnya. Nah, ini pakai passive voice. Lalu ada contoh yang di bawah sendiri. The windows had been broken. Jendelanya rusak misalnya, nggak usah diusahain dibuka, emang susah, seret misalnya ya. Nah, kita bisa pakai passive voice. The windows had been broken. Atau komputernya lagi error ya. Computer had been error misalnya. Televisinya lagi rusak. The television had been out of work. Dia lagi nggak bisa dipakai. Liftnya lagi error misalnya. Nah, ini contoh lagi bentukan pasif dan non-agresif supaya kalian bisa makin paham tentang penggunaan passive voice. Di sini ada gambar ya, ada kiri dan kanan. Ini gambarnya beda. Yang kiri active voice, ada gerombolan penguin di sini ya, wild penguins. Wow, wild penguins. Ini aktif. Terus passive voice-nya ada anak kecil nangis ya. Wah, nangisnya kenceng banget. Oke, untuk aktif kita
verb 2 ciri-cirinya. Jadi jangan sampai tertukar, sebenarnya passive voice itu pakainya verb 3 ya, bukan verb 2. Nah, active voice pakai verb 2, yang passive voice itu aktif bisa verb 2 bisa verb 1, yang pasif itu selalu verb 3, dan harus ada to be. To be itu he, she, it, is, am, are. Oke, di sini kita lihat ya, ada contoh hewan penguin bertiga. Wild penguin, ini penguin liar ya, mungkin karena ini si adiknya lagi pengen jalan-jalan ke Antartika, lihat penguin, dideketin, ternyata penguinnya galak, ini kelihatan marah banget. Oke, di sini ada penguin, wild penguins attacked my sister. Ini di sini actionnya adalah attack, menyerang. Wah, diserang sama kawanan penguin ya, si adiknya nih, attack my sister. Ya, penguinnya penguins attack my sister. Penguin liar ini, penguin liar menyerang saudara saya, menyerang adik saya. Lalu kita buat pasifnya, ya, kita rubah my sister yang di sini jadi yang di depan. Oke, jadi my sister. Terus ada to be, verb 3-nya dimasukkan. My sister to be-nya was, karena attack ini kan dia masuknya verb 2 ya, udah jadul ya, past ya, berarti dia masuk kategori past tense. Otomatis my sister past tense-nya adalah was, nggak mungkin has ya. My sister was, lalu attack-nya tetap aja kita pindahin, terus tambah ed ya, attack kan verb 3, jadi dia masuk ke regular verb ya, yang beraturan, yang verb beraturan. Lalu tambahkan by, pindah saja wild penguin subject di sini jadi yang objeknya di sini ya. Jadi untuk passive voice-nya, my sister was attacked by wild penguins. Saudara saya, adik saya diserang sama penguin liar. Itu passive voice-nya, adik saya diserang sama penguin liar. Kalau aktifnya, penguin liar itu nyerang adik saya. Ini mungkin nyerangnya kan udah lalu ya, udah bulan lalu, mungkin liburannya udah lama, udah tahun lalu, berapa tahun lalu, punya traumatik misalnya ya. Terus kita cerita, aku ke Antartika sama adik aku loh 20 tahun yang lalu misalnya. Berarti udah tua ya, cerita dulu seorang peneliti. Nah, terus di sana tuh my sister was attacked by wild penguins gitu. Dia cerita adik saya itu diserang penguin liar itu, jadi dia pakai passive voice, dan itu kejadiannya udah lampau ya. Oke, itu dia passive voice construction-nya. Ada subject nih, my sister sebagai subject, auxiliary verb atau to be was, lalu main verb-nya ya past participle atau verb 3, baru by dan object di sini ya. Objeknya adalah penguin atau subject yang dari aktif jadi objek gitu. Ini present tense. Ada contoh yang lain yaitu the game is being played, permainannya lagi dimainkan nih gitu ya. Misalnya kita lihat di ruangan kok tiba-tiba bendanya gerak sendiri, lihat tuh ayunannya gerak sendiri, kok horor. Nah, itu kan kita bisa pakai passive voice ya. The swing is being played by ghosts misalnya, aduh mungkin ayunannya dimainin sama hantu, dia gerak sendiri gitu ya. The swing is being played, dimain-mainin sama hantu, jadi dia gerak sendiri. Itu present tense, mungkin lagi lihat CCTV gitu. The future tense ya, contohnya bisa seperti ini, the games. Jadi untuk aktif itu macam-macam ya, tidak harus dari past tense, itu bisa dipasifkan. Semua grammar itu bisa jadi pasif ya, seperti aktif ini dari past tense, ini dari present tense, ini dari future tense yang karena jadi past tense ya. Nah, ini yang future tense kita pasifkan ya, kita jadikan kalimat pasif untuk future tense. Bentuk future tense misalnya, the game MVP will be announced in the fourth quarter. Jadi game MVP-nya tuh nanti diumumkan di kuartal keempat ya. Kuartal keempat tuh akhir tahun. Nanti informasinya kita akan beritahukan ya. Don't be worried, will be announced soon. Misalnya kita lagi ikut kegiatan interview, habis itu diinformasikan ya will be announced next week through our website. Misalnya just be noticed that you have to check the website every day starting from next week. Jadi dia bilang
bahwa informasi pengumuman hasilnya bisa lagi dipantau seminggu kemudian ya di website. Kita akan informasikan di website seminggu kemudian. Nah, seperti itu contoh passive voice. Lalu yang past tense, ini contoh past tense untuk passive voice ya, the player was stripped. Ya, si pemainnya ini lagi keserimpet ya, the player was stripped. Oke, untuk penggunaan, kapan sih penggunaan passive voice? Kapan kita harus menggunakannya? Ya, kegunaannya itu technical and scientific writers prefer passive voice as it has a more objective feel. Gitu ya. Sebenarnya kegunaan pertama adalah untuk menulis literatur sifatnya akademik, gitu ya, untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya objektif, yang sifatnya to the point, yang sifatnya ilmiah atau saintis. Biasanya untuk jurnal, penulisan jurnal itu banyak yang pasif ya, tapi tergantung dari selingkung atau gaya dari jurnal itu sendiri. Technical and scientific writers prefer passive voice as it has a more objective feel, karena rasanya lebih objektif karena membahas hal-hal kegiatan hasilnya seperti apa yang dilakukan dari objek-objek yang sedang kita teliti. Misalnya di sini water is composed of two elements. Water is composed of two elements. Air terdiri dari dua elemen, gitu ya, unsur hara dan unsur satunya lagi saya lupa. Oke, itu contoh penggunaan kegunaan dari passive voice ya untuk hal-hal yang berbau ilmiah. Lalu yang kedua, kegunaannya adalah passive voice help to distance the other or hide things. To distance other or hide things as in this statement. Jadi ini seperti menyembunyikan ya, hide things, seperti menyembunyikan suatu fakta gitu ya. Mistakes were made ya, kayak ibaratnya menyimpulkan sesuatu, dia ambil sesuatu yang objektifnya, dia tidak menjelaskan bahwa pelakunya ini adalah si A. Jadi kalau ingin bercerita tapi sifatnya agak sedikit diplomatik ya, seperti tidak menunjukkan siapa pelakunya, harus bagaimana ya, tetapi kamu fokus ke apa yang sedang terjadi dan bagaimana solusinya, itu bisa pakai passive voice. Yang ketiga, kegunaan passive voice. Passive voice may be used intentionally to call attention to the object ya, to call intentions to the object. Jadi pasif ini sebenarnya digunakan secara intens, secara lebih fokus lagi untuk mendatangkan sebuah perhatian kepada objek. Jadi biar orang ketika mendengar pembicaraan kita, kalau kita pakai passive voice, maka dia semakin fokus gitu ya. Seperti tadi contohnya, kita mau cerita bahwa kita udah pernah ke Antartika, pernah ke Afrika, terus kita cerita bahwa adik kita dikejar sama harimau, atau fotografer kita tiba-tiba jatuh dari mobil gitu ya, fotografer diseruduk sama banteng misalnya. Itu kan fokus hal-hal yang memang dia menarik ya, disajikan di awal, call attention to object. Nah contohnya, 70 men were needed to construct the pavilion. 70 men were needed to construct the pavilion. Ada 70 orang cowok nih butuh untuk membangun rumah ini ya, untuk bangun pavilion ini. Jadi lebih fokus lagi ke bagaimana detail pekerjaan gitu. Wah ini butuh 70 orang gitu ya untuk bisa selesai. Wah ini butuh satu orang ahli untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Oh ini butuh pakar telematika untuk bisa menguak tabir misteri hal-hal yang berkaitan dengan foto digital misalnya. Nah itu dia kegunaan dari passive voice. Lalu kapan kita gunakan passive voice? In average 10% daily reading. Ya sebenarnya 10% sih untuk kegiatan membaca, menulis ya, menulis press release, menulis kegiatan akademik, meneliti sosial media. Misalnya kalian jadi content writer, itu cocok banget kita pakai passive voice karena bahasanya lebih to the point, lebih fokus ke sebuah berita ya dibandingkan sebuah kita sebagai subjek ya. So it is suggested that not more than 10% of writing should be in the passive. Tapi tidak disarankan sih
gitu ya, lebih dari 10%. Jadi sebenarnya pakai tapi hanya 10% saja, sisanya mungkin boleh dari sudut pandang subjektif. Karena fungsinya tadi ya, call attention terhadap subjek, mungkin sebagai judul gitu ya, sebagai judul aja untuk call attention gitu kan. Banyak banget nanti ketika kalian buka YouTube tuh pasti banyak judul-judul ya untuk clickbait, itu pakai pasif semuanya. Misalnya disingkirkan dari rumah karena tidak punya uang gitu ya, misalnya dianiaya oleh beberapa orang karena dia tidak membayar hutang misalnya. Nah itu kan satu clickbait yang calling attention, jadi pakainya passive voice di gitu ya, di verbnya diikutin dengan di gitu ya, diapain lah gitu lah, itu passive voice. Oke, lalu untuk 15%-nya, most writer agree that average writing with even 15% passive sentences watered down. Jadi sebenarnya ada yang bilang 10%, ada yang 15%, itu bebas ya. Tapi tidak jadi yang lebih dari 15%. Sisanya tetap harus subjektif dari sudut pandang kita sebagai jurnalis, sebagai peneliti, sebagai author. Tetap kita harus punya perceptions gitu ya. Some camps say that up to 20% is acceptable. Jadi sebenarnya 20% kita gunakan passive voice. Dari 100% sebuah cerita atau sebuah laporan gitu ya. Oke, passive voice itu apa? Kita terangkan lagi lebih dalam untuk definisinya dan konfirmasi dari definisi itu sendiri ya, penjelasan atau explanation what is the meaning of passive voice. So passive voice adalah kalau di bahasa Indonesia itu kalimat pasif. Kalimat Kalimat aktif dan pasif itu punya berbagai perbedaan ya, has a different basic, punya perbedaan yang sangat mendasar. Bila kalimat aktif, subjeknya yang melakukan pekerjaan gitu ya, itu yang aktif, subjeknya melakukan pekerjaan. Saya melakukan pekerjaan, misalnya saya menerangkan materi di kelas ya, kelas sedang dijelaskan oleh Miss Nat misalnya, oleh ibu guru misalnya. Nah itu yang aktifnya. Itulah yang disebut kalimat pasif ya, subjek bukan pelaku, pekerjaan melainkan objek, itu yang disebut pasif. Tinggal dibalik saja rumusnya. Kalau aktif tadi subjek plus verb plus objek, nah verbnya ini akan berubah jadi past participle atau verb 3 itu ya. Objeknya kalau di pasif jadi subjek, subjeknya jadi objek. Oke, kalimat pasif dalam bahasa Indonesia bisa dibentuk ya, mudah sekali, yaitu menambahkan awalan di sebagai awalan di kata kerjanya. Misalnya adik menendang bola, bola ditendang adik, kakak makan ikan asin misalnya, nah ikan asin dimakan sama kakak misalnya. Ibu menanam bunga, bunga lagi ditanam ibu, itu kan mudah banget ya. Ayah baca koran, koran lagi dibaca sama ayah. Nah itu cara kita di bahasa Indonesia merubah aktif menjadi pasif. Tapi di bahasa Inggris caranya sedikit berbeda, harus ada to be-nya, harus ada past participle sebagai verb 3, dan juga ada by di situ ya, dikerjakan oleh, itu pakai bahasa Inggrisnya by. By-nya itu adalah si subjeknya ya. Kita harus merubah bentuknya, menambahkan to be tadi ya. Misalnya my brother kicks the ball, adik saya, sepupu saya misalnya menendang bola ya. Nah di sini ballnya ditaruh di depan. The ball is kicked by my brother. Is kick itu is-nya adalah to be. Jangan lupa setiap the ball setelah dirubah objek jadi subjek harus ada to be. Lalu di verb 2-nya berubah jadi past participle atau verb 3 ya, kick itu tadi. Lalu by-nya dimasukkan. Setelah itu subjek yang tadi aktif adalah my brother, masukkan sebagai objek. My brother, by my brother. The ball is kicked by my brother. Sebenarnya mudah ya, tapi mungkin agak sedikit tricky kalau kita tidak memahami dari tenses dari kalimat awal aktifnya itu. Apakah dia present tense, future tense, atau bahkan dia past tense. Jadi kita harus paham dia awalnya kalimat aktifnya ada di tenses mana, baru kita bisa rubah begitu ya. Nah, untuk passive voice digunakan jika kita hanya ingin fokus pada kejadian yang bukan siapa yang melakukan. Jadi kita fokusnya tadi fungsinya adalah menerangkan sebuah objek, apa yang
ada di objek itu, kisahnya bagaimana si objek itu, bolanya ditendang, pohonnya jatuh sendiri misalnya, rumahnya lah dirobohin 7 orang. Nah itu ya fokusnya kejadian, event, jadi event ya, kejadian, sebuah objek, event, sebuah fenomena. Jadi kita gunakan passive voice. Nah misalnya the ball is kicking the ball, the man is kicking the ball, sorry, masa bola nendang bola. The man is kicking the ball now. Wah ini ada David Beckham, Mr. David Beckham is kicking the ball now, misalnya gitu ya. Nah ini bisa kalau mau menjadi komentator itu juga bisa pakai passive voice. Come on, the ball is kicking now, is kicking by David Beckham, now come back again to Cristiano Ronaldo, now come back again to Diego misalnya. Nah itu kita bisa pakai passive biar cepet ngomongnya. The man is kicking kan kelamaan ya, biasanya untuk support commentators banyak pakai passive ya. Now is kicking by, now is being kicked, now is keduanya gitu ya, langsung aja is being kicked, is being hit, is being tripped dan sebagainya, is being tripped by. Itu yang digunakan ya, passive voice. Oke, yang kedua digunakan juga untuk menghindari sesuatu objek yang semu. Suatu objek semu itu kan nggak tahu subjeknya ya, someone atau somebody atau bagaimana. Misalnya bisa kita menemukan hal yang aneh ya di rumah, kok tiba-tiba banjir, kok tiba-tiba rusak, ada yang mukul, kok tiba-tiba ada yang pecah gitu ya. Nah kita bisa gunakan passive voice. Misalnya the mirror was hit last night by, I don't know by what gitu ya, by someone or by somebody. Jadi nggak perlu pakai by, itu juga sudah jadi pasif ya. The mirror was hit last night. Atau tiba-tiba kita bangun tidur pagi-pagi, lah kok rumah di depan udah rubuh gitu ya. The house was fall down misalnya. Dirubuhin siapa gitu? Mungkin ada yang mau menggusur kah gitu ya. Atau misalnya kamarnya tiba-tiba ada yang berantakin gitu ya. Was messed. Misalnya, my room was messed by, I don't know, by someone maybe. Aduh, kamarku diberantakin nih, kesengaja banget. Jadi kan ini menceritakan menghindari subjek, atau kita kalau ragu subjeknya siapa, nggak tahu nih kelakuan siapa misalnya ya, atau kita fokus aja ke kejadian itu yang terjadi, mendeskripsikan saat itu. Nah, kita gunakan passive voice. Lalu untuk bahasa Inggris ada kata kerja yang bisa memiliki 2 objek ya, misal teach, pay, give, ask, tell, show, sama over. Maksudnya ada 2 objek, kata kerja memiliki 2 objek. Itu seperti ini ya, Mr. Aldo teaches me math ya. Di sini bisa 2 objek itu ketika dia berubah ya, ketika dia berubah ke verb 2 ya. Mr. Aldo mengajar saya matematika itu aktifnya, pasifnya saya I'm taught math by, kebalik, math is taught by Mr. Aldo yang benar ya. Matematika diajarkan oleh Mr. Aldo itu ya. Pay, 2 objek itu bisa jadi artinya bisa yang lain ya, paid, tapi saya rasa ini tetap satu, bisa 2 objek. Maksudnya ini bisa dibuat 2 ya, bisa dibuat 2 bentuk ya, bisa dibuat 2 bentuk. Jadi kita hanya rubah tengahnya saja. Seperti contohnya di sini, Mr. Aldo mengajar saya matematika gitu. Saya diajarin matematika sama Mr. Aldo. Oke, jadi Mr. Aldo-nya bisa tetap ada di depan gitu loh, bisa di depan. Tapi jarang ya, biasanya ini tetap kita akan rubah objeknya ya, tetap ini jadi 1 objek sih secara umum. Jarang yang 2, penggunaannya juga tidak se-strict itu kok, tenang aja ya. Oke, pola-pola passive voice ada 3 secara umum, ada 4 secara umum. Pertama present passive, 2 past passive, ketiga future passive, 4 modal auxiliary passive ya, jadi 4. Ini contohnya yang tadi sudah kita bahas. The student clean the classroom is cleaned by student ya. Yang hijau ini subjek adalah the student, dia akan jadi agent atau objek di sini.
Lalu verbnya clean tetap ya, tidak berubah posisi, cuman dia jadi tambah to be-nya tergantung objek. Kalau di sini objeknya adalah the classroom untuk aktifnya, otomatis to be untuk classroom adalah is, the classroom is. Clean-nya kita berubah pas participle verb 3 yaitu cleaned. Jangan lupa ada by, the classroom is cleaned by, dimasukkan subjek yang diaktif adalah the students. The classroom is cleaned by the student. Oke, ini dia present passive voice. Misalnya Budi menulis surat gitu ya, surat ditulis oleh Budi, a letter is written by Budi. Nah ini dia untuk simple present tense. Lalu untuk present continuous tense, servant is cleaning the floor, ada cleaning service-nya, lagi beres-beres lantai gitu ya, the floor are being cleaned by the servant. Kalau saya lebih baiknya nggak are ya, di sini the floor is being, mungkin floor yang dimaksud itu tegelnya kecil-kecil kali ya, keramiknya kecil-kecil. Floor itu untuk persepsinya bisa jadi satu area itu floor atau banyak area gitu. Jadi kalau satu area lantainya ya kita pakainya is ya, bukan are ya. Oke, untuk present perfect tense-nya, contoh yang ada adalah someone has written the letter. Ada seseorang yang sudah menuliskan surat gitu ya, buat kamu misalnya. So, the letter has been written by someone for you misalnya. Nah, ini kan has, dia akan berubah ya, has, have, tetap, tidak berubah ya, dia tetap, cuma dipindah aja, the letternya pindah, has ditambah been, lalu ada verb, tiganya by someone. Oke, kalau di sini is MR, be-nya tetap is MR verb 3. Ya, ini pasif ada rumusnya di sini. Nanti kalian bisa cek ulang kembali, semisal kalian bingung, kalian bisa rewind lagi videonya. Jadi kalian bisa masukkan rumusnya kalau misal kalian bingung ya. Untuk present perfect continuous, ya ini contoh, we have been helping the poor people. Kita tuh udah bantu orang-orang yang nggak punya gitu ya. Lalu untuk bisa jadi pasifnya ada subjeknya, the poor people have been being helped by us. Sudah pernah ditolong ya, kita sudah pernah bantu mereka. Past, simple past ya, simple past, saya makan nasi goreng kemarin ya. Subjek, verb 2, objek, I ate fried rice yesterday. Untuk jadi pasif gimana? Fried rice-nya di depan, fried rice was eaten by my yesterday. Fried rice sebagai subjek fried rice itu was ya, di situ itunya verb 3 by me. Fried rice was eaten by me. Udah dimakan gitu. Di mana nasi goreng semalam gitu ya. Udah termakan, aku yang makan semalam gitu ya. Fried rice was eaten. I ate fried rice. I ate it yesterday misalnya. Mungkin dia lapar pagi-pagi, ini makanan yang udah diincer dari semalam karena ngantuk nggak sempat makan ya, begitu bangun udah nggak ada, ditanya di mana nasi gorengnya, di mana rotinya, udah dimakan gitu ya. Oh, the cake was eaten, siapa ya, eaten by them, dimakan mereka gitu ya, was eaten by them, dimakan mereka. Nah, the boys ini yang continuous, the boys were painting the wall. Nah, cowok-cowok lagi tukang-tukang yang cowok ya, tukangnya masih muda-muda nih, tukang-tukang yang cowok lagi ngecat tembok ya. Lalu kita bikin pasif, the wall were being painted by the boys. Kalau saya sih ngelihatnya ya, ketika ingin jadi pasif langsung otomatis yang ngelihatnya dari belakang ke depan gitu ya. The wall itu subjeknya apa, untuk bisa jadi to be, jadi the wall were gitu ya, the wall were being painted by the boys. Sorry, ini harusnya was ya, the wall was being, bukan were. Oke, karena the wall itu kan satu ya, kita pakainya was being painted. Oke, ini Titanic juga udah bener pakai had ya, past perfect, udah melalu. We have watched Titanic movie, kita sudah pernah nonton film Titanic gitu ya, Titanic udah pernah ditonton gitu. The Titanic movie had been watched. Perfect continuous, the man had been cutting by the grass machine misalnya. Si bapak-bapak ini lagi motong, udah lampau ya, perfect continuous lagi motong
grass, sampai lupakan rumput ya, memotong rumput. Jadi kalau mau jadikan pasif, the grass had been cut by the man, gitu ya, being cut, karena verb 3 cut itu tetap cut ya, had been-nya tidak berubah. Future passive voice-nya untuk future, Maggie lagi nyuci mobil ya, Maggie will wash the car. Lalu gimana jadi pasif? Kita masukkan the car ya, the car will be washed. Jadi the car-nya di depan ya, tadi objek yang diaktif, lalu will be masih tetap, verb 3-nya untuk wash adalah washed, tinggal ditambah subjek yang diaktif Maggie, by Maggie. The car will be washed by Maggie. Untuk future continuous ini juga sama. Nah, rumus untuk jadi pasif tinggal subjek will be being verb 3. Andrew will be collecting the paper. Andrew will be collecting the stamp, gitu ya. Andrew akan mengoleksi papernya atau tugas-tugasnya. Oke, akan mengambil atau mengumpulkan tugas-tugas dari teman-teman gitu, kumpulin ke depan gitu, tapi diserahkan ke gurunya. So, kalau mau jadi pasif, the paper will be being collected by Andrew, gitu ya. Papernya akan diberesin sama Andre nanti gitu. If future perfect, John will have sold the car. John akan menjual mobilnya nanti gitu ya. The car will have been sold by John. Ini sudah ada rumusnya, tinggal dimasuk-masukkan saja. Michael will have been presenting final project. Ya, si Michael ini nanti akan mempresentasikan. The final project will have been presented by Michael. Oke, mungkin ini adalah konfirmasi untuk model. Model auxiliary terdiri dari can jadi could ya, may jadi might, will jadi would, shall jadi should, must dan ought to juga. The woman can answer the questions. The question can be answered by the woman. Oke. Jadi tinggal berubah tadi subjeknya jadi objek, can-nya tetap ya. Jadi be verb 3. Oke, teman-teman. Itu semua tadi adalah penjelasan dan pembahasan tentang passive voice. Apakah kalian bisa memahami materi kali ini? Mudah-mudahan bisa ya. Semisal tidak bisa atau ada yang susah atau agak kesulitan memahami materinya, silakan kalian bertanya di kolom komentar begitu, atau di grup WhatsApp kelas untuk English Conversation yang sudah kita miliki bersama-sama. Baik. Untuk latihannya silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang saya pin, dan silakan kalian menjawab dengan menyebutkan nama kelas, nama NIM kelas, dan menjawab pertanyaannya. Jadi seperti latihan pada minggu-minggu sebelumnya ya, membuat kalimat passive voice supaya nanti waktu percakapan kalian sudah tidak bingung lagi gitu. Oke, ingat untuk kesimpulan dari passive voice yang bisa diberikan bahwa ini adalah tatanan penulisan kalimat di mana ketika kita ingin memfokuskan pada sebuah kejadian, fenomena, yang apabila kita tidak ingin memfokuskan pada subjek pelakunya akan kegiatan tersebut, karena mungkin kita tidak tahu siapa pelakunya atau memang tidak ingin menjelaskan pelakunya gitu ya. Jadi ini adalah sifatnya menjelaskan sebuah kejadian atau menceritakan sebuah objek itu, background story dari si objek yang akan kita ceritakan. Lalu kesimpulan yang kedua, mengikuti passive voice itu bentuknya sesuai dengan active voice atau kalimat aktif tenses yang sebelumnya. Bila tensesnya adalah aktif dari kalimat simple present, maka nanti disesuaikan rumusnya dari simple present. Bila past tense itu juga menyesuaikan, future tense juga menyesuaikan. Jadi semua passive voice itu bentuknya adalah tensesnya menyesuaikan yang aktifnya seperti apa. Jadi sesuai dan masih juga sesuai tensesnya. Passive voice sesuai tenses ya, sesuai kejadian urutan waktu. Lalu yang ketiga, untuk penggunaannya kapan? Ya, gunakan sekitar maksimal 20% dari seluruh percakapan atau dari seluruh kegiatan literatur menulis akademik, karena mayoritas dari kegiatan menulis atau percakapan kita hanya memfokuskan kepada
hal-hal untuk calling attention, mencari attention ya, itu sekitar 20% saja. Mungkin di awal kalimat atau di awal paragraf tulisan kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon masukannya apabila kalian masih kurang memahami atau butuh penjelasan yang lebih. Saya akhiri dulu pertemuan pada minggu ini, pada hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya, masih di percakapan bahasa Inggris dengan materi yang lain. Oke, selalu jaga kesehatan ya. Ingat istirahat yang cukup dan juga olahraga yang cukup, serta makan makanan yang bergizi supaya kita tidak gampang sakit, karena sekarang sudah mulai musim hujan, udah musim dingin ya. Kalau di luar negeri udah musim dingin. Pokoknya kita harus jaga diri baik-baik, jaga semangat kita baik-baik. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.